Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Konsep Biokatalisa dan Kinetika Enzim Reaksi Enzimatis di dalam Mikrobiota dan Mikrobiota Perairan. Baik, masuk ke dalam slide berikutnya, ada anggota kelompok dari kelompok 4. Untuk yang pertama, ada Kofifa Sabilatul NK, lalu ada Desri Alfia Rosa, lalu ada Aulia Farahanu, lalu ada saya sendiri Angelika Anggini Asar Pangestu, lalu ada Nova Paliati Barirande, lalu ada Anugrah Farhi RM, dan yang terakhir ada RR Ariela Hadisti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Baik, jadi latar belakang dalam makalah ini itu membahas tentang konsep biokatalisa dan kinetika enzim yang terkait dengan reaksi enzimatis yang terjadi dalam mikrobiota dan mikrobiota perairan. Nah, biokatalisa ini yang melibatkan penggunaan enzim sebagai katalisator dalam reaksi biokimia, memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis yang mempengaruhi ekosistem perairan. Enzim yang berasal dari mikroorganisme maupun dari organisme lebih besar seperti tumbuhan dan hewan atau mikrobiota. Ini mempercepat reaksi kimia seperti degradasi bahan organik dan siklus nutrisi yang penting untuk keseimbangan lingkungan akuatik. Baik, dalam makalah ini rumusan masalah yang menjadi pertanyaan ada beberapa poin. Yang pertama, itu apa konsep dasar biokatalisa? Lalu yang kedua, apa definisi dari kinetika enzim reaksi enzimatis? Lalu yang ketiga, ada peran enzim dalam mikrobiota perairan. Lalu yang terakhir, bagaimana hubungan kinetika enzim dan proses metabolisme dalam biokimia perairan? Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini itu yang pertama yaitu memahami konsep dasar biokatalisa, lalu yang kedua memahami definisi dari kinetika enzim reaksi enzimatis, lalu yang ketiga memahami peran enzim dalam mikrobiota perairan, lalu yang terakhir memahami hubungan kinetika enzim dan proses metabolisme dalam biokimia perairan. Baik, selanjutnya adalah definisi dan prinsip dari biokatalisa. Biokatalisa merupakan proses yang melibatkan enzim sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia dalam organisme hidup. Biokatalisa mengacu pada proses di mana enzim sebagai biokatalisator mempercepat reaksi kimia dalam sel hidup. Biokatalisa sangat penting dalam berbagai proses biologis, termasuk metabolisme dan sintesis biomolekul. Tanpa biokatalisa, reaksi-reaksi ini akan berlangsung terlalu lambat untuk mendukung kehidupan, sehingga enzim berperan krusial dalam menjaga efisiensi dan kelangsungan fungsi biologis. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa enzim memiliki peran yang sangat krusial, karena di sini enzim merupakan protein yang berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga memungkinkan proses biokimia berlangsung lebih cepat dan efisien tanpa ikut berubah dalam reaksi tersebut. Enzim bekerja secara spesifik terhadap substrat tertentu dan tidak ikut bereaksi dalam proses tersebut. Selain itu, enzim juga dapat digunakan berulang kali dan sangat peka terhadap kondisi lingkungan seperti suhu dan juga potential of hydrogen atau pH. Peran enzim sangat vital dalam metabolisme, sintesis biomolekul, dan berbagai aplikasi industri. Hubungan biokatalisa dengan biokimia perairan. Di sini pengertian dari biokatalisa merupakan proses yang melibatkan enzim sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia dalam organisme hidup. Sedangkan biokimia merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Dalam konteks perairan, biokatalisa sangat penting dalam proses metabolisme mikroorganisme yang hidup di perairan. Sedangkan biokimia perairan mempelajari kimia yang terjadi di perairan, termasuk proses biokatalitik yang dilakukan oleh enzim mikroorganisme. Dengan demikian, biokatalisa merupakan aspek penting dalam biokimia perairan yang memungkinkan mikroorganisme untuk melakukan proses kimia yang kompleks dengan efisiensi tinggi, sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Peran enzim dalam mikrobiota perairan. Definisi dan jenis mikrobiota. Mikrobiota perairan adalah kumpulan mikroorganisme yang hidup di lingkungan perairan seperti danau, sungai, laut, dan kolam.
Berdasarkan jenisnya, mikrobiota perairan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada bakteri. Bakteri terbagi menjadi dua jenis, yaitu bakteri heterotrof yang menggunakan bahan organik sebagai sumber energi dan karbon, serta bakteri autotrof yang mampu memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dan atau kemosintesis. Yang kedua ada fitoplankton yang terbagi menjadi dua, yaitu alga dan cyanobacteria. Alga merupakan fitoplankton fotosintetik yang mengubah energi matahari menjadi bahan organik dan oksigen. Cyanobacteria adalah bakteri fotosintetik yang sering disebut sebagai alga biru hijau. Yang ketiga ada zooplankton. Zooplankton adalah kelompok organisme mikroskopis yang bergerak bebas di kolom air dan memakan fitoplankton atau bahan organik lainnya. Yang keempat, virus yang membantu mengontrol populasi mikroorganisme dan mempercepat proses daur ulang nutrien di ekosistem perairan. Yang kelima ada jamur yang berperan dalam dekomposisi bahan organik, khususnya bahan yang lebih kompleks seperti lignin dan selulosa. Yang keenam ada archaea, adalah mikroorganisme yang secara struktural mirip dengan bakteri, tetapi memiliki perbedaan genetik dan biokimiawi. Yang terakhir ada protozoa yang merupakan organisme bersel satu yang berperan sebagai konsumen utama dalam rantai makanan mikroba. Selanjutnya yaitu ada proses enzimatis pada mikrobiota. Proses enzimatis pada mikrobiota adalah mekanisme di mana mikroorganisme seperti bakteri, alga, dan fungi memproduksi enzim untuk memecah senyawa organik dan anorganik dalam ekosistem perairan. Efisiensi proses enzimatis bergantung pada berbagai faktor seperti suhu, pH, dan ketersediaan substrat. Berikut adalah proses enzimatis pada mikrobiota, yaitu yang pertama ada produksi enzim. Mikroorganisme menghasilkan enzim khusus untuk memecah bahan makanan atau zat tertentu seperti karbohidrat, protein, atau lemak. Yang kedua ada pemecahan zat. Enzim tersebut bekerja dengan memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Misalnya enzim amilase, enzim protease, dan enzim lipase. Yang ketiga ada penyerapan dan pemanfaatan, yaitu setelah bahan dipecah menjadi bentuk sederhana, mikroorganisme menyerapnya dan menggunakannya untuk energi dan pertumbuhan. Yang terakhir ada peran dalam lingkungan. Proses ini juga penting untuk mendaur ulang nutrisi dalam ekosistem, membantu siklus seperti siklus karbon dan nitrogen. Misalnya beberapa bakteri membantu mengubah nitrogen di udara menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tumbuhan. Yang selanjutnya ada contoh reaksi enzimatis dalam mikrobiota perairan. Penguraian bahan organik oleh enzim yang dibuat oleh bakteri dan fungi adalah contoh reaksi enzimatis yang sering terjadi dalam mikrobiota perairan. Salah satu contohnya adalah bagaimana mikroba menggunakan enzim selulase untuk mengubah selulosa dari sisa tumbuhan mati menjadi gula sederhana seperti glukosa. Siklus karbon melibatkan transformasi bahan organik kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga organisme lain di ekosistem dapat memanfaatkannya. Mikrobiota juga membuat enzim seperti amilase yang memecah pati menjadi maltosa dan glukosa, dan protease yang mengurai protein menjadi asam amino. Asam amino ini kemudian digunakan oleh organisme lain dalam proses metabolisme mereka. Perkenalkan, nama saya Olivia Farah Hanum dengan NIM 235080111111155. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran enzim dalam makrobiota perairan. Nah, menurut Sagala tahun 2012, makrobiota perairan mengacu pada kelompok organisme hidup yang berukuran relatif besar dan hidup di lingkungan perairan baik di air tawar maupun air laut. Makrobiota perairan termasuk hewan, tumbuhan, dan beberapa jenis protista yang dapat dilihat dengan mata telanjang dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Nah, jenis-jenisnya antara lain, yang pertama itu ada Pisces atau ikan. Nah, ikan ini merupakan makrobiota perairan yang paling umum. Contohnya itu seperti ikan tuna yang seperti ada di gambar, yaitu salmon, kakap, dan ikan air tawar seperti nila, lele, dan gurame. Lalu selain itu ada Crustacea. Nah, untuk Crustacea, yaitu termasuk hewan berkulit keras seperti udang, kepiting, lobster, dan rajungan. Crustacea ini berperan penting dalam rantai makanan perairan. Sebagai pemakan detritus dan plankton, Crustacea seperti udang dan kepiting membantu mendaur ulang nutrisi dalam ekosistem perairan. Crustacea juga menjadi sumber makanan bagi banyak predator termasuk ikan besar, burung, dan mamalia laut. Lalu yang ketiga ada moluska. Nah, untuk moluska di sini itu seperti kerang, siput, tiram, dan cumi-cumi.
Beberapa moluska juga berperan sebagai filter feeder yang membantu menjaga kebersihan air. Lalu selanjutnya ada tumbuhan air besar. Tumbuhan air besar di sini yang dimaksud itu seperti lamun, ganggang besar, atau makroalga dan teratai. Nah, tumbuhan ini berperan dalam produksi oksigen dan menyediakan habitat bagi makhluk-makhluk kecil. Lalu selanjutnya ada Echinodermata, seperti bintang laut, bulu babi, dan teripang. Nah, Echinodermata ini berperan dalam mendaur ulang bahan organik dan menjaga kualitas dasar laut. Lalu selanjutnya ada mamalia laut, seperti paus, lumba-lumba, dan anjing laut. Mamalia berperan dalam pengendalian populasi ikan dan menjaga stabilitas ekosistem laut. Lalu yang terakhir ada reptil air, yang termasuk buaya air asin, kura-kura laut, dan penyu. Reptil air membantu menjaga keseimbangan populasi spesies lain dengan memangsa ikan, moluska, atau krustasea yang mencegah ledakan populasi tertentu. Misalnya penyu memakan tumbuhan laut seperti lamun yang membantu menjaga kesehatan padang lamun dan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Selain itu, reptil laut berkontribusi pada penyebaran nutrisi di berbagai habitat seperti penyu yang membantu menyuburkan pantai melalui sarang telurnya. Baik, selanjutnya adalah reaksi enzimatis pada makrobiota. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai katalis biologis, mempercepat reaksi kimia tanpa ikut terkonsumsi dalam prosesnya. Disitasi dari Mahdiah tahun 2015. Lalu dalam konteks biokimia, reaksi enzimatis pada makrobiota melibatkan mekanisme pengikatan substrat pada situs aktif enzim melalui model kunci dan gembok atau induced feed. Enzim juga terlibat dalam respirasi seluler, di mana enzim seperti dehidrogenase membantu dalam proses fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Enzim juga berperan dalam mekanisme adaptasi terhadap lingkungan, contohnya itu enzim sitokrom P450. Nah, reaksi enzimatis mencakup konsep-konsep seperti kinetika enzim, regulasi aktivitas enzim, dan pengaruh faktor lingkungan, seperti pH, suhu, dan ion logam terhadap efisiensi enzim. Dalam konteks ekologi perairan, kemampuan enzim untuk berfungsi optimal dalam berbagai kondisi ini menunjukkan adaptasi biokimia yang memungkinkan makrobiota bertahan hidup dalam lingkungan yang dinamis dan seringkali ekstrim. Selanjutnya, interaksi enzim mikrobiota dan makrobiota dalam ekosistem perairan. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tentang mikrobiota, bahwa di perairan ini mikrobiota dan makrobiota itu saling berinteraksi atau saling berkaitan. Nah, mikrobiota menghasilkan enzim yang membantu dalam berbagai proses seperti penguraian bahan organik, daur ulang nutrisi, dan detoksifikasi zat-zat beracun di lingkungan perairan. Di sisi lain, makrobiota menyediakan substrat organik bagi mikrobiota melalui sistem metabolisme ekskresi dan dekomposisi jaringan. Selanjutnya, proses pencernaan makrobiota, banyak bakteri pencernaan menghasilkan enzim selulase yang memecah selulosa, komponen utama dinding sel tanaman yang biasanya sulit dicerna oleh makrobiota. Mikrobiota menghasilkan enzim seperti protease, lipase, dan amilase yang memecah bahan organik mati menjadi molekul-molekul kecil yang kemudian digunakan oleh makrobiota. Lalu juga, beberapa bakteri dapat menghasilkan enzim yang mampu mengubah logam berat atau senyawa organik beracun menjadi bentuk yang lebih tidak berbahaya. Contohnya yang sudah saya mention di slide sebelumnya, yaitu sitokrom P450. Lalu, mikrobiota yang hidup di dekat akar tumbuhan air seperti lamun atau mangrove memfasilitasi penyerapan nutrisi bagi tumbuhan tersebut melalui aktivitas enzimatis yang memecah molekul-molekul kompleks di dalam sedimen. Tumbuhan air ini pada gilirannya menyediakan habitat dan sumber makanan bagi berbagai makrobiota. Selanjutnya ada hubungan kinetika enzim dengan proses metabolisme dalam biokimia perairan. Ini kaitan antara kinetika enzim dengan metabolisme makrobiota dan mikrobiota. Yang pertama itu ada degradasi substrat, jadi enzim yang dihasilkan oleh mikrobiota dan makrobiota ini memungkinkan degradasi senyawa yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana yang dapat digunakan untuk sumber energi atau karbon. Kemudian ada sintesis biomolekul, enzim yang mengkatalisis reaksi sintesis berbagai molekul seperti protein, lipid, dan asam nukleat. Yang ketiga ada regulasi metabolisme. Enzim memainkan peran penting dalam regulasi metabolisme melalui mekanisme umpan balik dan alloid-Strict. Keempat, ada adaptasi terhadap lingkungan. Jadi mikroorganisme dapat menyesuaikan aktivitas enzimnya untuk beradaptasi dengan perubahan. Oke, yang berikut ada implikasi kinetika enzim pada ekosistem perairan. Yang pertama, produksi primer itu ada fotosintesis. Jadi enzim ini dalam alga dan tumbuhan air
Dia mengkatalisis reaksi fotosintesis menghasilkan biomasa dan oksigen. Perubahan suhu pH atau keberadaan polutan dapat mempengaruhi aktivitas enzim fotosintesis ini. Yang berikut ada kemosintesis. Jadi bakteri kemosintetik ini menggunakan enzim untuk mengoksidasi senyawa anorganik menjadi energi dan mendukung kehidupan di daerah apotik. Yang berikut ada degradasi bahan organik. Itu bakteri dan jamur menggunakan enzim ini untuk mengurai bahan organik mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh organisme lain. Perubahan suhu, pH atau keberadaan polutan dapat mempengaruhi laju dekomposisi sehingga mempengaruhi siklus nutrisi. Yang berikut ada siklus nutrisi. Enzim yang terlibat dalam berbagai proses biogeokimia ini seperti nitrifikasi, denitrifikasi, dan mineralisasi fosfor. Perubahan aktivitas enzim ini dapat mengubah ketersediaan nutrisi bagi organisme akuatik. Yang keempat ada bioakumulasi dan biomagnifikasi. Organisme akuatik menggunakan enzim untuk memetabolisme polutan, namun beberapa polutan dapat menghambat aktivitas enzim menyebabkan bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam rantai makanan. Yang kelima ada adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Organisme akuatik dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan melalui mutasi pada gen yang mengkode enzim, menghasilkan enzim dengan sifat yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Pada studi kasus kali ini, kami memilih penelitian mengenai enzim-enzim Eubleachia aglucosidase dari organisme laut yang digunakan dalam reaksi transglikosilasi. Enzim aglucosidase dari Eubleachia fasciata yang dikenal sebagai she hair merupakan contoh penting dari enzim biokatalis yang memiliki peran signifikan dalam ekosistem laut. Yang pertama itu adalah sumber. Enzim ini bersumber dari Eubleachia fasciata atau salah satu spesies dari famili Eubleachidae yang biasa ditemukan di habitat Mediterania. Enzim ini berfungsi untuk memecah glikosidik dengan efisiensi yang sangat tinggi. Selanjutnya ada karakteristik. Aglucosidase ini tidak hanya berperan dalam hidrolisis glikosidik, tetapi juga memainkan peran kunci dalam proses transglikosilasi, yaitu pemindahan glukosa dari donor ke aseptor. Proses ini menghasilkan glikosida dengan hasil yang tinggi, termasuk aktivitas beta-manosidase dan aglucosidase yang memodifikasi berbagai substrat sehingga memberikan kontribusi besar dalam sintesis dan modifikasi polisakarida, menghasilkan disakarida beta 1,4 dengan hasil 10-15% dan ribosomer beta-manosidase dengan hasil 12% dan juga menghasilkan derivatif galaktosil dari nukleosida dengan hasil tinggi termasuk galaktosilasi pada 5 posisi dari fluoridina dan 3 asido 3 deoksitimidaid. Selanjutnya itu ada aktivitas enzim. Kinetika enzim aglucosidase dari Eubleachia menunjukkan bahwa enzim ini aktif dalam rentang pH dan suhu yang sesuai dengan lingkungan laut. Enzim ini juga dapat bertahan pada kondisi yang lebih ekstrim dibandingkan dengan enzim yang berasal dari lingkungan darat. Enzim ini memiliki regioselektivitas yang sangat tinggi, yang menunjukkan preferensi khusus untuk membutuhkan ikatan 1,4 dan 1,6 dalam produk yang dihasilkan seperti glikosida dan oligosakarida. Dan yang terakhir itu ada peran dalam ekosistem. Dalam konteks ekosistem, aglucosidase dari Eubleachia berperan penting dalam siklus geokimia di perairan laut. Enzim ini membantu dalam penguraian bahan organik kompleks dan membentukkan produk yang lebih sederhana, serta berkontribusi pada proses dekomposisi dan daur ulang bahan organik di laut dengan memecah polisakarida dan glikosida. Enzim ini menyediakan sumber makanan dan energi untuk mikroorganisme serta makrobiota lainnya, memfasilitasi siklus nutrisi dan mendukung keseimbangan ekosistem laut. Teori kinetika enzim pertama kali diperkenalkan oleh Leonard Michaelis dan Maud Merton pada tahun 1913
yang mengembangkan model untuk memahami bagaimana enzim bekerja. Kinetika enzim mengukur laju reaksi sebagai fungsi konsentrasi substrat dan dapat dianalisis untuk menentukan berbagai parameter penting sebagai konstan Michaelis dan kecepatan maksimum. Inhibitor dapat mengikat enzim dan mengurangi aktivitasnya, sedangkan aktivator dapat meningkatkan aktivitas enzim. Pemahaman tentang interaksi ini penting dalam konteks farmasi dan bioteknologi, di mana kontrol aktivitas enzim dapat memiliki implikasi yang signifikan. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika enzim. Yang pertama ada suhu. Enzim tidak dapat bekerja pada suhu ekstrim. Suhu tinggi dapat mengubah sifat protein dan enzim, sedangkan suhu dingin dapat memperlambat atau menghentikan reaksi enzim. Yang kedua ada pH, di mana pH enzim membentuk pH atau tingkat keasaman optimum yang berbeda-beda. pH memiliki kaitan dengan keberadaan ion hidrogen dan mempengaruhi kinerja enzim. Yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim dan substrat juga mempengaruhi kinerja enzim. Yang keempat ada inhibitor dan aktivator. Inhibitor adalah molekul yang meminimalisir aktivitas enzim, sedangkan aktivator adalah molekul yang meningkatkan aktivitas enzim. Yang kelima ada zat pengiat atau zat pengiat juga dapat mempengaruhi kinerja enzim. Selanjutnya ada model kinetika Michaelis-Menten, di mana salah satu model paling dasar dan paling penting dalam kinetika enzim. Model ini menyatakan bahwa laju reaksi enzimatik dapat digambarkan dengan persamaan matematis sederhana yang mencerminkan hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi. Persamaan Michaelis-Menten adalah V sama dengan Vmax dikali S dibagi dengan Km plus S, di mana V adalah laju reaksi, Vmax adalah laju maksimum, S adalah konsentrasi substrat, dan Km adalah konstan Michaelis. Konstan Michaelis atau Km merupakan ukuran dari seberapa baik enzim berkaitan dengan substratnya. Km adalah konsentrasi substrat pada saat laju reaksi mencapai setengah dari Vmax. Semakin kecil nilai Km, semakin tinggi afinitas enzim terhadap substrat. Model ini membantu dalam memahami efisiensi enzim dalam kondisi berbeda dan dalam merancang eksperimen untuk mempelajari sifat enzim. Adapun kesimpulan dari segala pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya tentang makalah ini, yaitu menegaskan pentingnya pemahaman tentang konsep biokatalis dan kinetika enzim dalam konteks mikrobiota dan mikrobiota perairan. Nah, pengetahuan mendalam tentang mekanisme enzimatis dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dapat memperkaya wawasan kita mengenai interaksi biologis di ekosistem perairan, serta mendukung pengembangan strategis pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Nah, dengan penelitian lebih lanjut diharapkan dapat terungkap aplikasi praktis yang dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sumber daya perairan. Baik, sekian presentasi dari kelompok